Matanya merah. Sepanjang trailer, dia selalu begini nih. Ke kanan, ke kiri. Gue lagi duduk, tiba-tiba ada ngeglinding di depan gue. Hitam. Kepala. Saat kalian meditasi, jangan fokuskan pikiran kalian untuk berada di lautan. Oke, pas lampu dimatiin, cek, fokus dong semua termasuk gue. Tiba-tiba, gue ada di pinggir pantai malah. Tiba-tiba, dari tengah laut, gue ngeliat ada sesuatu yang keluar. Mau tau nggak yang keluar apa? Apa? Kereta kencana. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Pada hari ini, gue lagi-lagi kedatangan narasumber yang super keren, Bang Runan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Belum mulai udah gemeteran ya? Belum mulai ini udah, aduh. Belum mulai udah langsung Ini banyak banget. ada yang nggak enak nih. Jadi pada video kali ini, kan kalian pada minta tuh, Bang Runan, cerita lagi dong yang lain. Nah kali ini Bang Runan mau cerita tentang Cemeti Segorogeni ya? Cemeti Segorogeni atau Cambuk Segorogeni Pantai Selatan. Nah, mungkin coba secara singkat, apa sih itu Cambuk Segorogeni? Cambuk Segorogeni itu gue dapet dari hasil waktu gue ikut pelatihan silat saat ada sesi latihan meditasi. Jadi Cemeti Segorogeni itu diberikan oleh Pantai Selatan. Gue nggak mau nyebut namanya siapa, tapi pasti kalian tahu yang gue maksud. Pantai Selatan itu siapa? Jadi cambuknya itu terbuat dari api dan panjang banget. Fungsinya untuk membunuh semua makhluk halus. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Oh ya, perlu gue ingetin kalau cerita ini lumayan serem ya. Jadi bagi yang takut atau yang sensitif, mungkin kalian jangan nonton video ini. Yang berani, ayo ikutin kita. Oke Bang, bisa dimulai itu ceritanya, kronologinya gimana? Jadi sekitar tahun 2006, gue kan kerja di mall nih, salah satu mall di Tangerang. Kalau di mall kan 2 shift tuh ya. 2 shift pagi dan shift siang. Dalam 1 bulan itu tumben-tumbenan nih gue, selama 2 minggu dapat shift siang terus. Masuk jam 2, pulang jam 10 malam. Pas saat hari Sabtu malam minggu, biasa kan kalau mall tutup jam 10 malam kan. Gue pulang kerja tuh sekitar jam 11 malam. Gue naik ojek. Jadi kalau mau ke rumah gue harus naik ojek. Nggak bisa jalan sekitar 2 kilo, capek banget. Terus pulang kerja, jalan 2 kilo. Lu bayangin kan? Jalan 2 kilo? Jauh itu Bang. Kadang-kadang kalau ojeknya nggak ada, ya gue jalan. Itu waktu itu belum ada ojek online. Jadi masih ojeknya ojek pangkalan. Dapatlah gue ojek. Pas mau beberapa meter mau nyampe depan rumah gue ngeliat ada orang lewat. Pakai baju seragam persilatan. Tapi warnanya bukan hitam, bukan putih. Warnanya apa? Gue nggak bisa nyebut di sini. Oke. Pokoknya warnanya terang lah. Menarik banget di mata gue. Gue penasaran dong. Gue lama tinggal di sini, masa gue nggak tahu sih kalau ada padepokan silat di dekat rumah gue. Oke, fine. Pas hari Minggunya, gue masih shift malam nih. Tapi itu yang pakai baju silat itu malam Minggu malam Seninnya nggak ada. Nggak ketemu berarti? Nggak ketemu. Nah, pas gue udah di overshift pagi di minggu ketiga, gue mau berangkat. Malam Minggunya, pas gue lagi jalan, gue lagi main kan. Malam Minggu gue lagi main, gue ngeliat tuh dia jalan. Tapi gue belum berani nyapa orang itu, gue masih ngeliatin aja. Gue ikutin nih, arahnya kemana? Oh, arahnya ke sini ternyata. Hari Minggunya, Minggu pagi, gue mau berangkat kerja sekitar jam 7, ketemu lagi sama orang yang sama. Masih pakai baju persilatan itu. Gue bingung dong. Malam Minggu dia latihan, hari Minggu paginya latihan. Karena saking penasarannya, pas saat gue dapat libur, dapat off, di hari apa gue lupa, Senin atau Selasa gitu ya. Gue samperin tuh tempat yang gue ikutin orang itu. Oke. Gue nanya sama penduduk sekitar, ada nggak di sini yang latihan silat pakai baju ini, warnanya ini? Oh, ada Mas, tempatnya sebelah sana tuh. Dia latihannya biasanya malam Minggu sama hari Minggu pagi. Oh, pantesan, gue bilang. Gue masih belum penasaran. Gue cuma pengen tahu infonya doang. Gue pulang, di minggu keberapa gitu, gue balik lagi. Gue nemuin pelatihnya langsung. Gue nanya pelatihnya, ini perguruan apa namanya, dari kapan, kok saya baru tahu? Gue bilang, oh namanya ini, dijelasin sama dia. Kalau mau gabung gimana? Gratis kok, gampang, cukup bayar buat baju aja. Jadi bayar sekitar 350.000, dapat baju lengkap lah, sama sabuk segala macamnya, sama bed. Oke. Jadi waktu itu kalau untuk pemula, sabuknya sabuk putih,
Oke, karena gue deal 1 minggu kemudian pas gue lagi dapet shift siang di malam minggu, gue ikut latihan. Latihannya jam 8 sampai jam 10 malam. Yang bikin gue kaget pas saat pertama kali baru datang, kumpul tuh semua. Pas kumpul lagi pada pemanasan, tiba-tiba dibentang lah sabuk buat silat tuh kan. Sabuk warna hijau, sabuk tingkat hijau dibentang. Senior matanya merem sambil mukul-mukul sabuk, tapi kayak ada ngedorong mental. Itu sabuknya Di tenaga dalam ternyata. bentang gitu kan? Dibentang, dipegang kanan kiri. Mau gitu, terus dipukulin. Tapi nggak nyampe. Misalnya ini sabuk nih, depan gue segini nih. Dia mukul begini, baru begini doang langsung mundur. Jatuh, mundur lagi. Jatuh tuh sabuk nggak kena. Jadi sabuknya sudah diisi tenaga dalam. Akhirnya diperkenalkan lah gue. Ini ada murid baru, namanya Runan katanya. Dia tinggal di sini dan dia jadi mau ikut dengan pelatihan kita. Gue penasaran dong. Tadi latihannya begitu memang. Nggak, itu cuma pemanasan doang. Itu diapain? Biasalah nanti kalau kamu udah beberapa bulan juga nanti bisa kok kayak mereka. Akhirnya malam minggu latihan, minggu pagi latihan lagi dong. Minggu pagi latihan, pas minggu pagi itu gue tuh kurang shift. Harusnya gue masuk pagi karena gue penasaran. Gue tuh kurang shift jadi shift siang kerja. Latihan jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Pas hari Minggu gue ikut latihan itu, dites lah yang junior. Ternyata yang junior hari Minggu itu ada nambah lagi, bukan gue juga, ada 5 orang. Ini yang junior maju, coba saya mau tahu kalian bisa atau enggak. Teman gue 4 orang mukul sabuk kena semua. Pas saat didorong sama pelatihnya nggak ada yang gerak, nggak ada yang kedorong. Giliran gue lagi mukul, tak, gue jatuh. Gue mau mukul, tak, gue jatuh. Nggak karena itu sabuk. Pelatihnya bingung. Kamu kan masih baru kan? Baru 2 kali latihan kan? Iya. Sebelumnya kamu udah pernah belajar belum, kata dia. Saya nggak ngerti beginian, gue bilang. Tapi dalam hati gue sih kalau untuk yang lain gue tahu gitu. Tapi kalau untuk tenaga dalam kayak gini gue nggak tahu. Gue bilang kayak gitu. Coba sekali lagi pukul. Matanya merem. Pas gue merem gue pukul. Gue buka mata itu nggak nyampe. Sabuk tetap di sini. Kalau yang lain mukul kena sabuk terus. Giliran gue nggak nyampe. Sama pelatihnya didorong lagi, tak, gue mental, jatuh. Kerasa sih memang kayak dia ngedorong. Wah, punya bakat nih, kata pelatihnya gitu. Punya bakat. Dalam hati gue bukan punya bakat, emang dari dulu kali gue gituin kan. Udahlah, akhirnya gue tuh latihan sekitar 3 bulan. Pas saat 3 bulan ada kenaikan tingkat. Memang setiap 3 bulan kenaikan tingkat, 3 atau 4 bulan kenaikan tingkat. Dari sabuk putih ke sabuk kuning. Jadi kalau ke sabuk kuning itu pengisiannya, jadi ada cara pengisian ternyata. Pengisiannya air putih dicampur dengan daun kelor, dan kita makan beberapa tusuk sate daging sapi. Dari situ pun gue udah apa ya, udah sebenarnya sih ragu juga enggak gitu ya. Gue ngeliat ini air nih rada aneh gitu loh. Air diisi daun kelor. Pas gue ngeliat tusuk satenya tuh kayak ngeluarin cahaya warna kehitam-hitaman gitu. Dan gue sempat berpikir, ini kayaknya ada isinya deh nih, air sama satenya. Sempat gue nggak mau ikut gitu kan, tapi karena memang gue udah bayar, rugi dong. Udahlah, sini nih yang masih baru katanya minum semua, aman kok, nggak apa-apa. Udahlah gue minum tuh air daun kelor, makan sate daging sapinya. Setelah gue minum, memang sih ada ngerasa yang aneh di badan gue. Badan gue ngerasa lebih berat, terus agak sedikit ngeblank, pusing, udah gitu. Gue jadi sensitif, jadi gampang marah gitu. Dalam sekejap gue kalau orang ngomong ngegas dikit aja, gue marah gitu loh. Emosi bawaannya. Akhirnya kata pelatihnya, ini yang udah minum, yang udah makan sate, ini baca amalannya ya. Ternyata ada amalannya juga. Amalannya itu pakai bahasa Arab dicampur dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, 3 bahasa. Masih inget nggak amalannya? Gue nggak mau nyebut. Gue masih ingat, pokoknya atasnya syahadat. Di tengah-tengahnya Al-Fatihah. Itu masih doa semua ya. Di bawahnya itu bacaan, misalnya saya berharap gini biar agar gini. Terus di bawahnya bahasa Jawa. Jadi ada permintaannya juga. Nah, di bawahnya bahasa Jawa. Setelah itu dibaca katanya setiap habis sholat, dan harus di tempat yang sepi, jangan di tempat yang ramai. Gue nanya dong, memang kenapa harus di tempat yang sepi, nggak boleh tempat yang ramai? Kalau kamu lagi baca amalan itu, orang nyentuh
atau kesenggol badan kamu, energi atau ilmu yang lagi kita baca bakal nempel, bakal transfer. Jadi kayak kalau gue misalnya tuh nih pindah ke lo gitu. Nah, jadi gue lagi baca amalan nih pas habis sholat. Seandainya gue lagi sholat Jumat nih, gue lagi baca amalannya nih. Pas lagi gue baca amalan, ada orang lewat nyenggol, tak. Jadi tenaga dalam gue ketransfer ke dia. Iya. Jadi harus tempat yang sepi. Ya gue bingung dong masa sholat Jumat sepi-sepian. Iya benar. Jadi akhirnya untuk mengakalinya setelah sholat Jumat, gue nunggu mereka pulang dulu, baru gue baca amalan. Setelah sepi, gue baca amalan, udah. Di tempat kerja pun gue juga sama. Jadi gue sholat di musola nunggu sepi dulu. Takutnya kan kesentuh orang, kesenggol orang. Nah efeknya itu gue jadi gampang emosi. Padahal kan gue customer service, kerja melayani orang. Customer rese dikit aja, ngamuk gue. Gue jadi agak ngebalas dengan bahasa-bahasa kasar. Sampai pernah gue satu kali gue nantangin customer karena dia sebenarnya bahasanya sopan banget ke gue. Bahasanya sopan, "Mas, ini kok begini ya? Kenapa ya Mas ya?" Tapi nggak sabaran orangnya. Gue bilang, "Sabar ya Pak ya, saya melayani yang ini dulu sebentar." Tapi dia bilang, "Ini dari tadi loh Mas, saya sama Mas yang itu nggak dilayanin juga." "Mas sabar nggak sih?" Gue bilang. "Bapak sabar nggak sih? Saya lagi melayani yang ini. Bapak tunggu dulu." Akhirnya kan bapaknya itu emosi. "Siapa nama kamu?" kata dia. Akhirnya karena gue udah emosi banget, gue tunjukin, "Ini Pak, name tag saya. Silakan Bapak viralkan." Gue gituin aja. "Bapak laporin ke manajer saya nggak takut." Gue bilang. Saking gue udah emosinya dalam hati gue, tapi hati gue ngomong, dulu gue kayak gini deh. Semarah apapun orang pasti gue sabar gitu. Tapi kenapa gue jadi emosian kayak gini? Sempat dalam hati gue ngomong. Temen gue juga bilang, "Lo kenapa sih sekarang berubah banget?" "Berubah kenapa? Gampang marah lo," kata dia. Sebentar ngamuk, sebentar banting ini, banting itu. Gak tau nih, gue bingung. Gue mau cerita tapi masih agak ragu. Oke lah, gue masih ikut latihan itu selama hampir 1,5 tahun. Lama juga ya? 1,5 tahun. Tiap 3 bulan kenaikan tingkat. Di bulan ke-6 dari sabuk kuning pindah ke sabuk hijau. Diisi lagi ternyata. Isiannya lebih dari yang kemarin. Nah kalau yang itu, kalau yang dari sabuk putih ke sabuk kuning, isiannya ibaratnya cuma pemanasan doang lah. Ternyata pas pindah ke dari sabuk putih ke kuning, kuning ke hijau, diisinya lebih full. Tapi nggak minum air itu lagi, cuma hanya makan sate. Makan aja. sate doang. Cuma makan sate. Setelah pengisian yang kedua kali, gue makin marah orangnya, makin gampang marah. Gerah aja sedikit di mobil, gue ngamuk. Panas di bis, gue ngamuk pasti. Padahal itu tanpa sebab, gue ngamuk-ngamuk sendirian. Sampai gue gedor-gedor kacanya, "Sialan, maaf." Gue bilang, "Sialan banget sih, panas banget, udah ada AC, malah bukannya dingin." Sampai orang pada nengok gue semua kan. Dan gue dalam hati gue ngomong, "Ini kayaknya bukan gue deh." Gue sempat ngomong kayak gitu. Nah, pengisian pertama, gue udah ngerasa badan gue gak enak. Pas pengisian yang kedua, ya kan gue udah ibaratnya udah jebol lah, udah blong gitu ya. Iya. Tadinya gue cuma bisa ngelihat yang macam-macam kayak ini, kayak itu. Misalnya di suatu tempat gue bisa ngeliat ini, gue bisa ngeliat itu. Ini gue malah makin nambah lagi. Gue jadi bisa ngeliat masa depan dan bisa ngeliat masa lalu. Lo tau deja vu nggak? Tau deja vu. Jadi kalau lo lagi deja vu atau ngerasa, "Oh gue kayaknya pernah ke tempat ini nih, pernah begini," nikmatin aja. Jangan lo lawan, lo jangan ngomong, ikutin aja alurnya. Kan ada yang nanya nih, "Gimana sih caranya biar bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu ya?" Jadi kalau pas lagi deja vu, nikmatin aja, lo nggak usah ngomong, ikutin aja alurnya. Ntar tahu-tahu, ini pasti nih setelah ini ada yang lewat pakai baju ini nih. Walaupun orangnya sama, tapi pasti bajunya beda. Ya, jadi kalau udah deja vu, nikmatin aja. Ini parah banget sih emang bagi gue. Nggak bakal bisa gue lupain. Gue customer service di salah satu mall. Oke. Kalau gue ngeliat satu benda, gue udah fokus aja gue liatin. Dalam hati gue, ini kayaknya bakal hilang. Contohnya handphone. Ada customer gue naruh handphone di depan gue, di samping kanan lah, di samping kanan dia, di sisi kanan dia. Dia tuh lagi ngomong sama teman gue. Gue lagi nyiapin buat prepare sebelum inilah beres-beres barang sebelum toko dibuka. Jadi tuh customer datang duluan, nggak mau ngantri kan. Handphone ini taruh di sebelah kanan. Dia lagi di counter ngobrol sama teman gue. Gue lagi nyusun barang. Gue fokus tuh ke handphonenya. Dalam hati gue ngomong, ini bakal hilang nih handphone. Gue ngeliat memang bakal hilang. Nggak lama kemudian handphone ditaruh di kantong. Dia keluar dari counter gue, balik lagi beberapa jam kemudian. "Mas, lihat handphone saya nggak?"
Hah? Bukannya tadi bapak taruh di situ, bapak ambil, bapak bawa? Enggak, saya belum merasa ngambil. Tadi saya lihat bapak ngambil loh, gue gituin. Saya kan lagi nyusun barang, saya lihat bapak naruh di kantong atau mungkin jatuh. Enggak mas, saya rasa belum ngambil. Yang gue tahu dia memang udah ngambil. Gue rasa sih itu hilangnya di parkiran. Kejadian kan, itu handphone hilang. Tapi gue saat itu gue belum berani ngomong. Ini kejadian pertama. Melihat masa depan. Nah, kejadian kedua sama lagi. Jadi ada salah satu customer gue, satu itu bapak-bapak. Dia dekat sama gue nyebutnya Pak siapa lupa gue, tapi gue nyebutnya Kokoh karena memang lebih tua dari gue. He's Chinese, dia orang keturunan. Gue nyebutnya Kokoh. Saat itu dia memang lagi single, umur sekitar 50 tahunan kali ya, tapi masih single. Oke. Biasa dia sendiri datang berdua tuh sama cewek masih muda. Karena udah dekat sama gue, ya dia curhat lah. Kalau dia tuh lagi dekat sama si cewek ini, pengen ngelamar si cewek ini. Akhirnya kejadian lah, mereka nikah. Pas nikah, beberapa bulan kemudian, sekitar 6 bulan kemudian lah, 6 atau 5 bulan kemudian, si Kokohnya curhat lagi di gue, sama gue. Nan, gimana ya? Saya kan udah tua nih, saya pengen banget punya anak katanya. Pengen banget punya keturunan. Cuma si cicinya ini masih belum siap. Ci, sini Ci, gue bilang. Kenapa? Emang belum siap punya anak? Belum, masih pengen main katanya. Akhirnya gue tiba-tiba langsung blek. Lihat aja nanti berapa bulan lagi dapat 2 sekaligus. Ngoceh aja lu, kata si cicinya gitu kan. Akhirnya setelah sekitar 2 atau 3 bulan mereka tuh nggak datang lagi, nggak datang ke toko gue lagi. Si cici masih Kokohnya itu. Saat datang di bulan ke berapa tuh, ke bulan keempat kalau nggak salah ya, cicinya lagi hamil. Marah-marah si cicinya, nih omongan lo terkabul katanya, doa lo terkabul, di gua hamil sekarang. Tuh kan kok doanya terkabulkan. Gue fokus ke perutnya, gue bilang kembar ya. Kok lo tahu cewek cowok? Iya, lo kok tahu? Gue bilang, gue juga bingung dalam hati gue. Nggak lama kemudian mereka datang, memang bawa anak kembar, cewek sama cowok. Ada lagi satu kejadian. Ini yang bikin gue, kalau memang kabar baik, gue bakal ngomong. Tapi kalau kabar buruk, gimana ya, rasanya itu berat banget. Berat untuk ngomong, takutnya gue dikira gila, gue dikira berhayal, gue dikira cunibiu, gue dikira halu. Ada salah satu kejadian pernah, sebentar. Gue kalau ingat ini, gue ngerasa bersalah, gue kayak pembunuh gitu loh. Ada ibu-ibu hamil, sekitar 7 atau 8 bulan, datang ke toko gue. Sempat ngobrol sama gue dan gue fokus ke perutnya. Gue tanya, Bu, berapa bulan? 7 bulan kata dia, mau jalan 8 bulan. Tiba-tiba celok gue ngeliat, kok banyak darah gitu kan. Banyak darah, si ibunya nangis, gue ngeliat kayak ada bayi yang keluar. Akhirnya gue bilang, Bu, tolong dijaga kandungannya baik-baik. Kalau nanti lewat eskalator, lewat tangga, Ibu pelan-pelan, jangan terburu-buru, gue bilang. Oh iya mas, terima kasih. Gue cuma bisa ngomong gitu doang. Gak mungkin gue bilang gue ngeliat darah, gue ngeliat ini itu. Takutnya kan dibilang, lu nyumpain gue gitu kan. Benar. Dikira lu ini lagi. Gak lama kemudian pas dia lagi turun eskalator, entah gimana ceritanya, kakinya keserimpet, ngeglinding dari eskalator. Alhasil keguguran. Seperti itulah. Makanya gue kalau dapat feature kayak gitu, gue tuh bingung, gue mau ngomong gimana, nggak gue kasih tahu juga gimana gitu kan. Bahkan gue sempat dapat feature juga yang kecelakaan diri gue sendiri. Oke. Jadi waktu itu gue lagi tidur, pas gue lagi tidur gue mimpi badan gue ada di tengah-tengah jalan raya, dilindas truk. Nah saat itu sekitar gue setiap tanggal 27-28 gajian kan, tanggal 29 gue belanja nih kebutuhan bulanan. Di salah satu mall yang ada di Tangerang. Waktu itu belum ada jembatan penyeberangannya. Sekarang udah dibangun jembatan penyeberangannya. Pas gue lagi nenteng kantong kresek, gue mau nyebrang jalan raya, gue kesandung batu, guling-guling sampai ke tengah jalan raya. Gue bukannya gue nggak sadar sih, pas gue lagi ngeguling begitu, tiba-tiba tronton lewat. Beberapa meter lagi, dia ngelindas gue langsung malingin muka gini kan. Terus berhenti trontonnya berhenti. Marah-marah supirnya, bangun goblok, lo mau mati. Pas gue nengok begini, Bang gede banget. Gue bilang, loh, bukannya gue kelindes ya. Ternyata gue pernah bilang kan, gue kalau keluar rumah gue membiasakan diri kaki kanan dulu. Pakai sendal atau sepatu dengan kaki kanan, baca doa. Ternyata dari situ kekuatan doa ternyata bisa dirubah. Akhirnya gue bangun, gue muteran dong, alhamdulillah. Ternyata itu memang kejadian.
tronton, truk bener sama seperti yang di mimpi gue lihat. Ada lagi satu kejadian lagi. Kan kalau jadi setelah pengisian ini biasanya kan kalau orang kesurupan ngobatinnya dengan cara dipencet, dibacain doa, atau dengan apalah gitu ya. Jadi ini gue nambah lagi kelebihannya. Selain bisa lihat future, lihat masa lalu, gue juga bisa ngobatin orang kesurupan dengan cara yang mudah gitu loh. Jadi pernah ada salah satu SPG baru di salon terkenal, gue nggak mau nyebutin namanya. Dia baru 1 hari di situ, baru 1 hari kerja. Kebetulan gue lagi dapat shift pagi. Shift pagi biasa kan masuk jam buka toko jam 10, tapi karena prepare dulu, ya gue masuk jam 7 dong, buat beres-beres toko. Kalau mall kan kalau antara jam 6 jam 7 lampu masih dimatiin, gelap kan, nggak boleh dinyalain. Gue lewat lah tuh di salon itu. Pas gue lewat di salon itu, gue memang kayak ngedengar suara orang lagi teriak-teriak gitu, berontak-berontak kayak kesakitan. Tapi gue nggak peduli, jadi gue lebih mentingin kerjaan gue. Walaupun gue masih ngedengar suara kayak jejeritan, wah, terus ketawa, wah, suara cewek ketawa. Pas jam istirahat, jam 1, ternyata salon itu udah rame orang pada ngeliatin. Gue penasaran dong, ada apaan sih, rame banget gue bilang. Ternyata itu si SPG itu kesurupan dari pagi sampai siang, belum selesai. Dari opening itu? Dari opening dari prepare jam 7 sampai jam 1. Belum keluar sampai gue ngeliatnya, ya Allah, udah pucat semuanya, udah pada biru semuanya. Jadi kalau orang nangis kan air mata keluar, ini sampai udah nggak keluar air matanya, sampai kering semua bibirnya. Karena gue lapar, udahlah gue masih nggak peduliin, bodo amat. Gue pulang nih jam 5, masih kejadian juga. Masih kesurupan. Ada yang bilang udah bawa pulang aja. Ternyata saat mau dibawa pulang, dia berontak terus. Lo bayangin aja, badan kecil ya, badan kecil banget cewek, dipegangin 6 orang satpam, kanan kiri. Nggak mampu. Satpamnya mental semua. Jadi saat dia berontak begini tuh satpam semua mental. Gue penasaran dong, gue lewat dari tadi, kenapa sih ini cewek gak sadar-sadar. Jadi ini kaca nih, pintu kaca. Si ceweknya lagi berontak-berontak, lagi ketawa-tawa, wah, lagi berontak-berontak di ubin. Jadi kesian banget itu salon, dari pagi sampai sore sepi, nggak ada customernya karena dia kesurupan. Pas lagi berontak-berontak, gue ngintip nih. Tiba-tiba dia berhenti, matanya melotot, ngeliatin gue begini. Ya gue kaget dong, matanya langsung ngarah ke gue begini, nunjuk, masuk kata dia. Anjing, merinding gue. Masuk kata dia. Gue cuma senyum doang. Kayak gue masuk, gue bilang. Tadinya dia berontak-berontak, pas di depan gue dia diem, duduk tenang begini, tenang banget duduknya, ngeliatin gue terus. Ketawa lagi. Wah. Gue cuma pegang kakinya, gue cuma pegang lututnya begini doang, sambil gue bisikin, kesian ini anak dari pagi, udah kecapean. Kamu kalau mau ngebunuh dia langsung aja bunuh, jangan dimainin, gue bilang kan. Kalau kamu mau keluar sekarang. Kalau nggak mau keluar, saya ngeluarin kamu dengan cara paksa, gue bilang. Di telinga kiri. Tiba-tiba dia langsung diem, pingsan. Keluar berarti tandanya kan? Keluar. Saat gue lagi bangun, kan gue juga posisi jongkok kan, ngobrol sama si yang kesurupan itu jongkok. Pas gue lagi mau bangun, berat punggung gue semua, nempel di belakang. Udah pindah ke lu? Pindah ke gue. Ternyata beberapa minggu sebelumnya ada anak sekolah, maaf nih ya, dia hamil di luar nikah, lompat dari lantai 4. Posisinya jatuh tepat di bawah salon itu. Jadi sosok yang pindah ke lu itu, yang masuk ke cewek itu dia. Terus dia nempel di punggung gue bicara dalam hati dong, pakai batin. Mau gue antar kemana? Parkiran kata dia. Parkiran berapa? Lantai 4. Ya gue bawalah ke lantai 4. Pas sampai situ, udah turun. Gue sempat ngeliat dia jalan. Masih pakai seragam sekolah. Jalan, tek. Di pinggir kan, biasa kalau parkiran ada penghalangnya dong. Ada penghalangnya nih. Dia berhenti di penghalang itu, dia naik, dia lompat. Lompat. Habis lompat ada lagi di situ. Dia kayak ngulang kejadian. Nongol lagi. Nengok ke gue dia begini. Terus ke arah pembatas lagi begini.
Dia naik, lompat lagi. Balik lagi. Begitu terus ya? Gitu aja terus. Oh ternyata dia memang di situ. Gue ngeliat tuh ke bawah gini. Oh dia jadi pas lagi mendarat itu arahnya jatuh. Memang sih setinggi setebal-tebalnya rumput kalau jatuh dari lantai 4 juga tetap aja dong. Apalagi lagi dalam kondisi hamil kan. Benar. Akhirnya pas gue liat, oh dia ternyata tergeletak di situ. Ya udahlah. Sampai-sampai supervisor salonnya itu datang ke toko gue. Ini mas yang kemarin nyembuhin karyawan saya ya? Gue sempat bilang, saya bukan dukun bu. Saya nggak bisa nyembuhin orang. Oh nggak apa-apa mas, terima kasih. Dikasih voucher tuh gue. Voucher buat treatment. Tapi gue nggak mau, gue nolak. Sampai kasih uang, gue nolak juga. Teman gue pada berebutan dong. Ambil kata teman gue yang cewek. Ambil, lumayan itu. Nggak, gue nggak mau, gue ikhlas kok nolongin orang, gue bilang. Kalau nggak buat gue aja vouchernya. Ya lo ambil kalau lo mau, ngapain gue perawatan. Vouchernya diambil sama temen gue, tapi amplopnya gue balikin. Ya lumayan lah, kerimbat, pedi-meni. Pas udah itu, udah nih. Hari Jumat gue libur kan. Gue libur kerja, gue iseng nonton di 21. Memang sih ini toko gue beberapa meter di depan toko gue tuh 21. Oke. Habis gajian juga dong, iseng. Waktu itu lagi happening sebuah film. Gue nggak mau nyebutin filmnya film apa. Filmnya film horor, film setan. Oke. Gue nonton yang jam 6.20, berarti hampir setengah 7 dong. 7 petang ya? Setengah 7 malam. Jadi gue sholat maghrib dulu, gue nonton. Dari awal gue masuk teaternya itu, gue udah ngerasa gak enak nih. Feeling gue udah ada apa sih kok? Ini teater gak enak banget rasanya. Bioskop nih gak enak banget. Walaupun rame, tapi kayaknya adem aja, sepi gitu. Pas gue udah duduk, gue kan biasa duduk di seat antara 12 atau 13 di atas. Itu tempat favorit gue, 12 atau 13. Sebab tuh view-nya enak, suara datang semua. Pas gue udah duduk, udah deh. Tiba-tiba saat lagi, kan biasa kalau film sebelum mulai ada iklan-iklan gitu kan, kayak iklan yang misalnya coming soon, filmnya akan datang. Trailernya dulu. Saat trailernya lagi mulai, gue lihat di sisi kanan layar, yang pernah nonton pasti tahu dong, itu layar segede apa, setinggi apa. Iya. Awalnya cuma berbentuk asap hitam kayak begini nih, lama-lama tinggi. Itu di sisi kanan? Di sisi kanan, blok, jadilah sebuah sosok hitam berbulu, setinggi layar. Lo bayangin, setinggi layar itu. Matanya merah. Sepanjang trailer, dia selalu begini nih. Ke kanan, ke kiri. Kayak ngeliatin penonton? Kayak ngawasin situasi. Gue bukannya fokus ke trailernya, ke filmnya, gue malah fokus ke dia. Gue begini, itu apaan? Sampai kucek mata kan. Waduh, gue bilang, wah, nunggu teater kali. Pas saat lagi mau dimulai filmnya, gelap kan? Pas gelap, mati, redup, matanya kelihatan tuh merah. Matanya doang yang kelihatan merah. Film dimulai, dreng. Dia masih posisi begini. Memperhatikan. Pas di tengah-tengah film, karena gue tuh sepanjang film mulai gue nggak fokus, gue fokus ke dia terus. Karena dia merasa dia merhatiin, tiba-tiba dia ke arah gue begini. Waduh, mata merahnya langsung begini. Gue nunduk. Sepanjang dia ngeliatin gue terus, gue nunduk. Gue ngeliat lagi begini, dia begini lagi. Ke kanan, ke kiri lagi. Gue perhatiin dia lagi, dia berhenti di gue lagi begini. Mata merahnya. Udah deh, gue bilang, gue gak fokus deh, mendingan gue keluar daripada gue nonton tapi malah nonton horor, setannya malah keluar langsung gitu loh. Akhirnya pas gue keluar dari teater, sebelum selesai, gue nanya tuh sama petugas itu, Mas, sini, ini sepanjang film ini diputar, ada kejadian gak sih? Kejadian apa emang? Kejadian apa kek? Kok saya ngeliat di ujung sebelah kanan kayak ada yang berdiri. Mas bukan orang yang pertama, kemarin juga ada penonton yang kesurupan katanya. Oh pantesan. Jadi itu penunggu teater. Iya penunggu. Mas emang ngeliat lah, tinggi banget. Gue bilang, makanya saya keluar. Saya nggak fokus, malah fokus ke dianya. Weh, Mas bisa emang? Ya gue diem aja udah. Gue kalau kerja selalu berangkat jam 7 pagi kan. Posisi mall masih gelap tuh. Gue paling demen duduk di lorong-lorong yang sepi, yang gelap. Nggak tahu, gue demen aja. Kalau lagi nunggu kan bisa sambil tiduran. Waktu itu cuma masih main handphone, masih zamannya SMS-an. Pas gue lagi di lorong yang gelap sama sepi, kaki gue selonjorin, tiba-tiba ada cleaning service tuh. Kan kalau bawa ember, tau nggak ember yang didorong? Tahu. Yang warna kuning yang tahu.
Nah kalau di laut kan bunyi tuh embernya gledek kayak gitu kan. Cleaning service nih, gue paling demen ngerjain. Kadang-kadang gue suka nongolin kepala gue begini doang nih. Kaget dong, wah lari, gue ketawa. Datang lagi nih temennya, mana, gue ngumpet di tangga darurat. Pas temennya bilang nggak ada kok, gue keluar, gue duduk lagi, dia ngepel lagi, gue ketawa. Itu cleaning service, lari lagi ketakutan. Seneng aja gue kalau ngerjain orang. Tadi ada yang ketawa dari tangga darurat kan kedengeran kan mereka ngomong. Tadi ada ketawa beneran. Gue sampai nggak bisa nahan tawa di darurat. Gue ngakak gitu kan. Tuh kan lu denger ada ketawa. Akhirnya takut ketahuan, gue langsung turun ke tangga darurat. Udah tuh, mana nggak ada orang. Udah pokoknya sekarang lo aja yang ngepel di sini. Udah tuh, gue naik lagi. Pas gue naik, si OB-nya udah selesai ngepel nih. Ada lagi security bagian ngecek. Gue masih di lorong yang gelap itu. Jadi ini toko gue, ini lorong depan kan gelap. Toko gue masih kelihatan. Gue duduk, security itu lewat pakai senter. Pas pakai senter, lagi mau nyenter, sengaja pala gue tongolin begini. Kaget security-nya. Masya Allah, udah tuh gue ngumpet lagi begini. Siapa di situ kata security-nya? Lari gue ke tengah darurat, gue nginep. Gue ngumpet ke tengah darurat, gue ngumpet. Security-nya udah lewat, gue di lorong lagi. Dan mungkin ada yang kesel kali ya, gue iseng banget. Gue lagi duduk, tiba-tiba ada yang ngegelinding di depan gue. Hitam. Kepala. Berarti kan lu di lorong nunggu kan? Terus pas lagi nunggu mau ngerjain orang lain kan? Terus malah gue yang dikerjain. Tahu-tahu ada kepala ngegelinding dari arah toko gue. Berhenti beberapa meter di depan gue. Jadi untungnya sih dia nggak nengok begini, cuma jatuh ke arah ke belakang gitu. Tapi jelas banget kelihatan hitam nih rambut. Kepala cewek cowok? Gue nggak bisa tahu itu cewek atau cowok sebab posisinya begini kepalanya. Dia nggak nongak gue begitu. Gue cuma begini doang. Nggak takut gue bilang. Hilang langsung. Datang dong manajer gue sekitar jam 7:30 gue ke toko. Dari tadi kayak Pak gue gituin. Emang kenapa? Bosan saya ngerjain orang, akhirnya saya dikerjain gue bilang. Jadi memang toko gue, tempat gue kerja sebelum gue dimutasi memang angker banget. Jadi ada salah satu area yang dibikin gudang, harusnya kan kita memperluas area itu. Tapi karena makin kesini makin sepi, itu dibikin gudang. Ada satu kejadian, pas gue lagi mau ke gudang itu, aduh, gue bingung ceritanya. Jadi gini nih, ini kan tiang, ini tiang. Jadi biasalah kalau ruangan besar, ada penyangganya kan. Di setiap tiang ada yang berdiri. Sepanjang tiang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 berdiri semua. Jadi apa itu yang berdiri? Ada yang cewek, ada yang anak kecil, ada yang diikat, ada yang hitam, ada yang bentuknya nggak jelas gitu. Bagi mereka yang ke situ nggak sensitif, santai aja cuek. Tapi bagi gue kan banyak banget sih gue bilang. Makanya kalau malam teman gue cewek, temennya ke gudang, ayolah. Tapi jangan lama-lama, gue malas gue bilang. Emang ada apaan sih? Lu enak tuh 1, 2, 3 gue bilang sampai gue hitung adalah sekitar 5 lebih. Lu jangan nakutin gue kata dia. Ya terserah lu sih. Pernah suatu saat gue lagi buang sampah ke gudang itu, ada bola nih, bola bekas family gathering, bola basket kempes. Jadi pas gue lagi buang sampah, posisi gue jongkok begini, ini bola kayak ada yang mainin, muter, goyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri. Pas gue nengok, anak kecil lagi jongkok begini mainin bola. Bolanya bakal main sama anak kecilnya. Nggak pakai baju, mukanya pucet, ininya panjang, kupingnya panjang. Tapi karena gue udah bisa, gue cuek aja. Gue sambil ngomong, ya udah nggak apa-apa mainin, tapi jangan ganggu yang lagi kerja di sini. Akhirnya gue dimutasi ke mall yang selanjutnya. Dan sebelum sebelum toko gue itu buka, jadi gue harus prepare dulu, beres-beres. Ternyata belum 100% jadi itu toko gue. Jadi harus nyusun rak dulu, harus nyusun barang-barang dulu. Jadi intinya belum keisi lah. Saat itu lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Nah pas mau makan sahur sekitar jam 2:30, teman gue tuh ngajak makan yuk, nyari sahuran. Kemana? Ke depan aja tuh, di dekat loading dock ada warung. Jadi kalau udah malam,
pintu utama memang ditutup sama lift utama yang buat pengunjung ditutup. Jadi kita harus lewat loading dock, lift barang, lewat lorongnya tuh ngelewatin dapur food court. Oke. Nah, pas lagi kita ngobrol sama teman gue, tiba-tiba ini kan lorong begini nih, ini ada lorong lagi. Jadi bersimpangan gini lorongnya nih, ini lorong. Ada yang keluar tuh, cewek lewat. Normal kayak orang normal biasa kan, kalau kayak di konten-konten lain rambutnya panjang, terus acak-acakan, ini enggak, rapi, tapi pakai dress putih, rambutnya rapi banget, kayak orang biasa. Ya gue sama teman gue sempat berpikir, paling juga lagi beres toko sama kayak kita. Gue ngikutin di belakangnya sambil ngobrol. Jarak gue sama jarak dia sekitar 10 meteran. Pas lagi ngobrol, dia di depan lift, teman gue ngomong, "Nan, tuh orang apa bukan ya? Kita lihat aja nanti." Nggak taunya apa. Kan kalau pintu lift dibuka, dipencet, ting nong gitu kan. Ini nggak. Bunyi. Tret, dia nembus. Kita diem semua begini. Karena teman gue penakut, "Nan, lari!" Ya, karena dia panik lari, gue juga ikutan lari. Akhirnya udah tuh nyampe toko, balik, manajer gue nanya, "Ada apa emang?" "Ada itu," kata temen gue, saking paniknya. "Ada cewek." "Kenapa cewek?" "Cewek cakep." "Bukan, nembus lift," katanya. "Oh, si Kun," kata manajer gue. "Iya, yaudah jangan lewat lift situ, lewat bawah aja, minta sama satpam biar pintu dibukain." Udahlah, akhirnya lewat pintu utama dibukain. Oke, jadi selama gue dimutasi, gue masih tetap tuh ikut latihan silat itu. Sampai suatu malam gue dipanggil di SMS lah. Ini yang untuk sabuk hijau, kuning, dan putih sampai sabuk coklat kalau nggak salah ya. Kumpul semua di base camp. Coklat itu berarti di atas lagi tuh? Di atas lagi, dia udah senior. Kita kumpul di base camp malam Kamis kalau nggak salah. Malam Kamis kumpul di base camp. Kata pelatihnya, kita belajar meditasi. Nah, gue bilang meditasi. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi dengan satu syarat, saat kalian meditasi, jangan fokuskan pikiran kalian untuk berada di lautan. Terserah deh maunya di mana katanya. Asal jangan di lautan ataupun yang berbau dengan air, kata pelatihnya gitu. Gue nanya, "Memang kenapa?" "Bahaya, pokoknya jangan ke laut atau yang berbau dengan air," kata pelatihnya. "Udah, kalian belajar meditasi, terserah mau di gunung kek, mau di bukit kek, mau di mana gitu." Ya kebetulan kan memang gue hobi naik gunung kan. Ya udahlah, paling gue balik lagi ke Gunung Salak, Parakan Salak, pengen Kan'an lagi. Pas disuruh belajar meditasi, lampu tuh dimatiin tuh base camp. Pas lampu dimatiin, suruh bersila. Pokoknya kayak orang meditasi lah, tangan di tengah-tengah, jempol begini nih posisinya. Pelatih gue bilang fokuskan pikiran, pokoknya jangan ke laut atau ke air, fokuskan pikiran kalian, mau ke gunung, kayak ke gurun, kemana, ke langit juga boleh katanya. Oke, pas lampu dimatiin, cek, fokus dong semua termasuk gue. Tiba-tiba gue ada di pinggir pantai malah, saat gue lagi meditasi, belajar meditasi itu. Waktu itu lo fokusnya kemana? Ke gunung. Gunung kan? Nyasarnya malah ke laut. Oke. Gue ada di pinggir pantai, waktu itu. Jadi ternyata memang benar ya, kan kalau normalnya bumi atau hari, kalau pagi terang, siang panas, sore redup gitu kan. Oke. Kalau di sana itu dia nggak temaram gitu loh. Jadi pernah nggak sih lo kalau pas lagi sore hari, cahaya matahari tuh nggak terang-terang banget, tapi kuningnya kuning adem gitu loh. Warnanya kayak warna jingga, tau nggak jingga? Oren jingga kayak lagi sunset gitu. Oke. Tapi itu terang banget, tapi nggak panas. Adem gitu ya? Adem gitu. Tapi semuanya kuning semuanya. Gue berdiri di pinggir pantai, gue bingung dong, aduh, laut lagi nih. Pas lagi gue bilang, dalam hati gue ngomong, wah laut nih, apa yang terjadi gitu kan. Tiba-tiba, dari tengah laut, gue ngeliat ada sesuatu yang keluar. Mau tau nggak yang keluar apa? Apa? Kereta kencana. Keretanya itu ngeluarin cahaya kuning kemasan. Pas udah nyampe atas, ngambang keretanya di atas laut. Ada kudanya juga. Jalan di atas air? Di atas air. Ada kudanya juga warna putih. Ada 6. Ada 6. Putih gede-gede banget. Nengok dong gue otomatis ke arah si kereta itu. Di kereta itu ada cewek pakai baju kerajaan. Gue nggak bakal nyebut kayak gimana bajunya. Dia pakai mahkota
kesusun, tahu nggak Tiara? Oh, Kan kalau mahkota biasa 1 kan. Tiara nih 6 kesusun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mutiara semua di sini ya. Udah gitu, posisi dia begini nih. Sambil kayak megangin kokang kudanya. Megang tali itu ya. Kayak megang tali kuda gitu. Dia duduk di depan. Pas duduk, nengok ke arah gue begini. Pas nengok begini, tiba-tiba gue langsung blek ada di dalam kereta itu. Terserah kalian mau bilang gue berhayal, mau apa, itu dalam meditasi gue ya. Gue udah ada di sisi sebelah kiri si perempuan itu. Tenggelam lah itu kereta kencananya ke bawah laut. Jadi lu dibawa sama dia, Bang? Dibawa, tenggelam. Pas masuk ke dalam air, gue kayak nggak ngerasain apa-apa aja, kayak orang jalan biasa aja di dalam air. Tiba-tiba blok gitu, keretanya hilang. Gue ada di depan sebuah gua. Entah bagaimana caranya tuh kereta kencananya hilang, si ceweknya itu hilang, kudanya hilang, semuanya hilang. Gue ada di depan pintu gua. Pas gue masuk ke gua pertama, ada 2 sosok yang menjaga kanan dan kiri. Cewek. Dari sini manusia, cewek. Dari sini ke bawah ular. Panjang banget. Hitam. Kanan kiri megang tombak mereka semua. Jadi pas gue mau masuk, tombaknya diginiin sama mereka, disilangin. Nggak boleh masuk. Gue nggak boleh masuk. Tiba-tiba dari dalam gua yang selanjutnya tuh ada suara. Biarkan dia masuk katanya. Dibukalah tuh tombaknya, diginiin lagi. Yang tadi disilang diginiin lagi. Oke. Gue masuk ke gua yang kedua. Di gua yang kedua sama lagi penjaganya, ular cewek. Disilang lagi tombaknya. Di gua yang kedua ini lebih ekstrim. Pas saat si penjaganya nyilangin begini, kedengaran suara lagi emang. Biarkan dia masuk. Gue masuk, ada sebuah apa sih? Kayak singgasana gitu. Singgasana. Nggak gede-gede amat sih. Kayak dari batu. Singgasananya bukan dari kursi biasa. Kayak singgasana tapi dari batu gitu. Di situ duduk. Kan kalau penjaganya dari sini kemari ular biasa doang. Manusia, Rambutnya panjang, terus ular hitam. Kalau ini enggak, dari perut sampai ke bawah ular, ke sini manusia. Jadi dia masih atasnya pakai baju kemben, duduk di singgasana itu. Berarti beda sama penjaganya ya? Beda, warna jenisnya tetap agak-agak hitam juga, sama kayak yang di depan, sama kayak penjaga. Dia nanya, ngapain kamu kemari? Mau apa kamu kesini, kata dia. Saya juga nggak tahu, kontak secara batin. Udah gitu, bohong kamu. Siapa yang nyuruh kamu kemari, kata dia. Saya juga nggak tahu, gue bilang. Tiba-tiba dia ngeluarin cambuk, gue dicambuk, cetar gitu kan. Mental lah gue. Pas mental gue berdiri lagi. Siapa yang nyuruh kamu kemari? Mau apa kamu? Saya juga nggak tahu, gue bilang. Tiba-tiba dari gua yang ketiga kedengaran suara. Biarkan dia masuk. Masuk tuh gue ke gua yang ketiga, nggak ada penjaganya. Di gua yang ketiga ini, guanya lebih luas lagi, lebih terang cahayanya. Tapi anehnya, di gua itu kayak istana. Bentuknya mirip persis kayak istana, gede banget. Lantainya lu mau tahu terbuat dari apa? Dari apa? Tumpukan manusia. Manusia? Tumpukan manusia. Ada laki, ada perempuan, ada bayi. Masih hidup mereka semua. Posisinya tengkorak begini semua nih. Kayak lembah gitu? Ya gue juga nggak paham. Bahkan singgasananya untuk naik ke pijakannya itu tangganya juga manusia. Jadi jaraknya tuh sekitar berapa meter ya kalau mau dari pintunya ke singgasana dia. Jadi gue harus lewatin ubin-ubin manusia itu. Pas saat gue injek ubin-ubin yang dari manusia itu, mereka begini, wah kayak berontak kesakitan. Pas gue ngelewatin ubinnya, mereka berontak, wah kayak kesakitan gitu. Mulai ngedeket, tapi yang ini seperti yang gue lihat di Kereta Kencana, cantik orangnya, kesusun 6, pakai kembennya rapi, rambutnya terurai panjang, cantik banget. Berarti bisa dikatakan dia yang berkuasa di situ ya? Nah, kita nggak jebut ya, karena ini sensitif banget. Berdiri dia, megang tongkat. Mau apa kamu kesini, kata dia. Gue bilang, saya nggak tahu. Jujur, apa yang kamu mau dari saya, kata dia. Gue diem dong. Saya juga nggak tahu. Ini kan yang kamu mau,
dikeluarin tuh cambuk. Beda. Yang di gua kedua, dia megang cambuk tapi agak hitam. Yang ini dia megang cambuk, pas lagi ditarik begini ngeluarin cahaya, berkilat kayak api. Ini kan yang kamu mau, kata dia. Dilemparlah cambuk itu buat kamu. Pas dilempar, tahu-tahu gue udah ada di base camp lagi. Rame lah, heboh lah base camp. Sama pelatih gue juga rame. Yang tempat meditasi tadi kan? Yang lain udah pada bangunan. Kenapa kamu lama banget? Kamu kemana? Pelatih gue nanya. Jujur kamu, ke laut ya? Enggak. Nggak usah bohong kamu. Yang lain udah hampir setengah jam sadar. Kamu tuh lama banget. Sampai kejang-kejang katanya. Keringat dingin gue ngucur semua. Memang pas gue sadar baju gue basah semuanya. Kamu ke laut kan? Enggak, saya nggak ke laut. Orang saya ke gunung kok. Jangan bohong katanya. Kalau kamu ke bukit atau ke gunung, nggak mungkin kamu sampai kejang-kejang gitu, sampai basah gitu. Dapat apa kamu, kata pelatih gue? Enggak, saya nggak dapat apa-apa. Padahal mah gila. Setelah gue sadar, punggung gue nih separoh. Jadi gini nih, kan nyilang. Arah sebelah kiri silangannya tuh panas, sebelah sini nggak normal. Setelah gue dilempar itu, udah hawanya tuh nggak enak. Akhirnya udah tuh, bener ya kamu nggak ke laut? Nggak, saya nggak ke laut. Pulanglah sekitar jam 11 malam. Pulang, gue tidur. Saat gue tidur itu, gue mimpi lagi ngaduk-ngaduk lumpur, ngacak-ngacak lumpur. Tangan kiri gue ngacak-ngacak lumpur. Tiba-tiba dari dalam lumpur keluar kayak kaki harimau, tapi hitam. Tahu kan, harimau hitam kakinya. Nyakar, seret. Kaget lah gue. Pas gue kaget, gue bangun, gue lihat. Nih, mungkin kalian bisa lihat, gue tunjukin ke kamera. Pas abis dicakar, gue sadar, gue bangun dari tidur, kayak ada bekas cakaran di sini nih, ngilang kemari. Kaget dong gue, lengkap lah sudah. Kayak keesokan harinya, setelah gue jalanin aktivitas seperti sehari-hari gue kerja, setelah pengisian, biasanya gue kan gampang marah, sensitif dong. Sekarang marahnya lain lagi. Kalau marah gue ngapain? Gue meraung-raung, nyakar-nyakar kayak macan. Kalau gue udah mulai kecapean, tangan gue pasti begini nih. Ini kan counter nih, ini counter meja. Customer gue di depan. Kalau customer gue rewel, ngegas, tangan gue udah begini aja di meja nih. Udah nyakar-nyakar meja. Sambil ngeluarin. Jadi hawanya tuh pengen ngegigit leher orang aja gitu loh. Bener, gue pengen ngegigit leher orang sama pengen nyakar dia gitu. Kayak macan. Nah itu. Pernah suatu saat gue mampir ke rumah teman gue. Dia punya anak kecil umur 5 tahunan. Gue lagi libur kerja. Tiba-tiba pas gue ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaknya keluar. Kaget anaknya gini, ketakutan. Papa, omnya jangan masuk. Omnya nggak boleh masuk. Emang kenapa? Kucingnya gede banget, kata anaknya gitu. Kucing omnya gede. Itu mana? Itu kucing omnya tuh di belakang gede banget, matanya merah. Galak katanya. Teman gue nanya dong, lu bawa apanya emang? Kok nggak bawa apa-apa? Lu bawa macan lo, digituin. Macan dari mana tuh? Akhirnya karena memang si anak ngeliat, kita ngobrol di teras aja, bukan di ruang tamu. Anaknya disuruh masuk. Udah kamu masuk aja nah, katanya. Jangan ikut papa sama om Unan lagi ngobrol. Dapat dari mana lo? Ditanya. Ya gue juga nggak tahu ini. Gue tadi malam belajar meditasi, dapat ini juga. Dia ngeliat, gila lo badan lo apaan tuh, panas banget digituin. Sampai kayak kebakar gitu. Dia ternyata ngeliat juga. Udah gitu, itu dapat dari mana katanya? Tadi malam gue dipanggil buat latihan meditasi. Gue ceritain semua dari awal sampai akhir. Dia geleng-geleng. Nan, itu jin semua kata dia. Terus gue harus gimana? Ya udah itu terserah diri lo sendiri kata dia. Lo yang harus bisa manage mereka semua. Jangan lo yang dikuasain kata dia. Itu yang macan gimana datangnya? Dia nanya. Jadi setelah gue meditasi, gue bilang, gue pulang, gue tidur, gue mimpi ngaduk-ngaduk lumpur, tangan gue dicakar. Pas gue bilang tangan gue dicakar, dia narik tangan gue nih, temen gue. Masya Allah, lo udah dikasih tanda sama dia digituin. Dia sampai istighfar sih, lo udah dikasih tanda nih sama dia. Lo ngeliat lah ini ngilang kata dia. Tandanya begini ngilang, seret, kayak bekas cakaran. Yaudah pokoknya hidup lo hati-hati aja kata dia. Jadi bener setelah gue dapet cemeti, ketemu macan juga, gue gampang marah banget. Sampai-sampai
orang tua gue pun, ibu gue kalau marah sama gue ya gitu, nggak bisa nahan diri gitu loh. Customer juga sama, kalau customernya ngegas terus, gue udah bawaannya pengen nyakar, pengen gigit leher. Pernah suatu hari gue lagi libur kerja, gue tidur di rumah, bukan di rumah, gue tidur di kontrakan kakak gue yang nomor 3. Jadi kakak gue udah nikah waktu itu, abang gue nomor 3. Gue tidur di ruang tamu, tiba-tiba gue kok bisa pindah ke dalam kamar dia, padahal ada kamar dia dikunci. Lo bayangin coba, tidur di ruang tamu, tiba-tiba bisa pindah ke kamar yang dikunci. Dan di kamar itu ada lemari, bawahnya kan rusak pintunya. Diisi bukan pakaian, tapi diisi kipas angin yang udah rusak, kipas angin baling yang udah rusak. Di antara sadar dan gak sadar, jadi posisi kepala gue begini, ini belakang gue kipas angin yang rusak sama lemari. Tiba-tiba kayak ada pusaran angin di kepala gue muter, wus gitu. Dalam hati gue ngomong, kan kipas angin rusak, ini kok kayak ada angin di kepala gue, muter terus, was kerasa banget. Kayak ada yang ngipasin gitu. Kayak ada yang ngipasin. Tiba-tiba suasana berubah lagi. Jadi mungkin rap-rap kali ya, mata gue gini nih. Mutih gitu. Mutih, mata gue mutih. Tapi hati gue ngomong, situasinya sama kayak waktu gue pertama kali lagi di laut, kuning semuanya. Waduh, terus? Pas mata gue begini semua, angin terus jalan, keluarlah suatu sosok. Awalnya cuma berbentuk asap hitam. Keluar sosok, asap hitam, awalnya kecil. Tiba-tiba dia berdiri di dada gue. Dia nginjek dada gue, gede banget. Nginjek dada gue. Setelah itu, dia ketawa, laki-laki. Wah. Akhirnya kan gue baca doa ayat kursi. Dia malah ngikutin. Saya bisa, kata dia. Sampai habis. Gue baca Anas Al-Falaq, saya juga bisa, kata dia. Apalagi yang kamu mau? Kaget dong gue langsung diem aja. Tiba-tiba dia ketawa ngakak, dia ketawa lagi. Wah. Guru kamu ilmunya nggak ada apa-apa dari saya, kata dia. Akhirnya gue dalam hati, ya Allah ini gue harus gimana. Gue inget dong, tiba-tiba gue ngomong segor geni 3 kali. Tangan gue sambil begini, tangan kiri nih. Gue baru begini doang. Gue baru begini, seret keluar nih, kayak ada cahaya. Gue sepintas ngeliat kayak ada cahaya api keluar, seret. Yang tadinya nginjek gue, si sosok tinggi ini langsung mental, berubah jadi asap lagi, sambil teriak wah gitu, kayak kesakitan. Padahal gue baru begini doang, segor geni. Itu baru diangkat ya. Jadi kayak ada kelihatan cahaya api, dia mental, bunyi emang, gitu loh. Dia teriak kesakitan, wah, berubah jadi asap hitam lagi. Sadar, pas gue sadar, gue bangun, gue jalan sempoyongan. Itu pintu ternyata dikunci dari dalam, pakai kunci apa sih, yang otomatis crack gitu loh. Kayak pintu kamar mandi bukan? Nah, jadi bisa dibuka dari dalam. Gue keluar, gue sempoyongan, gue mikir, tadi kan bukan gue di ruang tamu, kok gue bisa pindah ke kamar sih. Pas gue ngeliat dada gue udah biru semua, kayak lebam gitu. Karena diinjek tadi kan. Nah, makanya gue bilang ya udahlah, alhamdulillah, yang penting gue bisa selamat. Gue pulang ke rumah gue tidur malamnya. Jadi itu ternyata setelah gue dapet cambuk, setelah gue dapet harimau, hampir tiap malam digangguin dengan cara rep-repan itu. Jadi mereka ganggunya saat gue lagi lemah, saat gue lagi tidur. Pas gue lagi tidur, kalau dulu kan gue waktu SMP, SMA, gue pernah cerita kan, gue ngamalin wudu dulu, sholat dulu, zikir dulu. Namanya ini udah kerja, capek dong. Tidur ya paling cuma baca Anas Al-Falaq, ayat kursi doang, udah nggak pakai wudu lagi. Tidur tinggal tidur aja karena memang udah capek. Pas gue lagi merem, baru nih, plek gitu, tiba-tiba langsung mata gue gini lagi, dirap-rap lagi, keluarlah sosok putih. Nginjek lagi? Bukan nginjek, jadi ini tangannya di dada gue, begini, tangannya di dada gue, satu yang sebelah kanan. Posisinya tuh kayak setengah jongkok begini nih, kayak neken dada gitu loh. Ketawa, suara cewek, hihi gitu. Terus ketawain gue baca doa dong, gue baca ayat kursi. Dia malah nyautin lagi, saya bisa, Allahu la ilaha, ikutin sampai habis. Gue kaget dong. Kamu nggak perlu takut, kata dia.
ilmu kamu belum seberapa, dia bilang. Udah gitu udah gue baca Al-Falaq, Anas dia ngikutin juga sama. Akhirnya gue udah pasrah lagi tuh, gue udah pasrah, mata gue begini terus nih. Gue udah setengah kejang kan, udah terus gue yang begini. Iya akhirnya gue ingat lagi dong, segoro geni, baru narik gini doang, seret, seperti biasa, kayak yang tadi mental, dar, kayak bunyi ledakan, dar, dia teriak kenceng, wah, kesakitan, langsung berbentuk gumpalan asap, hilang, sadar, bangun. Begitu terus kejadiannya. Sampai berapa lama itu? Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun? Gangguan selalu ada seperti itu semua, dengan berbagai macam makhluk. Sampai-sampai ada salah satu orang, dia guru gue juga, dia ngomong gini, kamu punya apa? Punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Jangan bohong kamu, digituin. Kamu itu ibaratnya magnet loh, Nan, kata dia. Setiap kamu jalan, setiap kamu lewat, mereka ngumpul. Kamu ini magnet, mereka tuh besi. Magnet ketemu besi, narik kan? Iya. Makanya kamu tuh harus hati-hati kalau di mana-mana. Kamu punya apa, digituin. Saya nggak punya apa-apa. Akhirnya gue diperiksa lah sama dia. Oh, pantesan. Dia kan bisa ngeliat juga. Oh, keturunan katanya. Enggak juga sih, gue bilang. Udah, saya juga tahu. Nanti saya obatin, kata dia. Dengan cara apa? Udah, saya tahu cara ngobatinnya. Diajaklah gue tuh suatu malam ke tempat dia. Ya kan gue bilang, ruqyahnya ruqyah bukan syar'i lah, ruqyah begitulah. Sempet tuh, ini apa di belakang kamu, katanya, kok terang banget. Ya ini makanya saya setiap hari kalau tidur kesiksa karena ini. Ya orang kamu yang minta kok, kata dia. Kamu yang pengen, makanya dia nempel terus di badan kamu. Tapi dia nolongin saya terus. Iya, kamu ketergantungan sama dia akhirnya. Kan lu nggak pengen sebenarnya, Bang? Nah iya, jadi karena memang gue setiap baca doa mereka bisa, akhirnya mau nggak mau gue harus bergantung sama itu, ngeluarin itu gitu loh. Dan ternyata setelah diceritain sama dia, ini pustaka paling kuat katanya. Kalau makhluk dibacain ayat kursi segala macam, paling mereka cuma kepanasan dan hilang. Kalau ini membunuh mereka semua dan nggak akan hidup lagi. Ya gue kaget dong. Terus gimana cara ngilanginnya? Sini, saya bisa. Jadi bilang, udah saya ruqyah deh. Gue ngikutin cara ruqyah dia, terserah. Awalnya memang tuh kayak ada yang lepas dari badan gue, kayak ada yang ketarik, sakit banget sampai gue teriak-teriak, ampun panas. Tiba-tiba langsung kayak ada yang ketarik, lepas gitu kan, gue pingsan. Nggak lama kemudian gue sadar. Memang awalnya kan punggung gue panas terus nih, agak mulai adem, enakan. Udah tuh, dia bilang alhamdulillah udah selesai. Oh iya, pantesan aja gue bilang punggung gue agak enak, agak ringan, nggak panas lagi. Sebulan kemudian panas lagi. Balik lagi. Penasaran dong gue. Di tengah-tengah penasaran itu gue tidur. Tapi gue sambil ngomong, gue mau ngeliat dong sebenarnya ini cambuk segorogen ini bentuknya kayak gimana. Kok setiap gue tarik nih cuma sampai ujung segini doang. Nggak pernah sampai kelihatan ujungnya gitu loh, kan kalau cambuk ada ujungnya kan. Iya. Gue coba narik begini, dia kayak masih tersisa di sini. Akhirnya gue coba nekat narik, gue tarik begini, dia malah melengkung kayak kilatan api. Lo tau nggak kalau matahari ada percikan apinya, tes. Nah itu gitu. Dia melengkung begini, ada kelihatan cahaya api, tek. Nah ini gagang cemetinya nih, ini dia melengkung begini. Gue makin penasaran dong, sepanjang apa sih ini cambuk? Gue masukin lagi. Pas gue masukin, gue nekat, gue tarik sekuat tenaga, seret gue gituin, keluar semua. Panjangnya, masya Allah, sampai ujungnya nggak kelihatan. Saking panjangnya ujungnya nggak kelihatan. Tapi dia terus melingkar, lurus dengan kelihatan cahaya api. Akhirnya udahlah, gue nggak penasaran lagi, gue kinin lagi. Tret, masuk, sini. Panas lagi punggung gue, bangun, gue sadar. Nah setelah itu udah kejadian terus tuh, gue digangguin makhluk-makhluk kayak gitu terus. Gangguannya tetap sama tuh? Tetap sama, dengan berbagai jenis dan berbagai bentuk. Jadi gue kayak ketergantungan, minta bantuan sama ini mulu. Setiap gue baca doa, mereka bisa. Akhirnya kan gue sadar, ini kayaknya nggak bagus buat gue nih. Gue harus ngilangin ini nih, sebab gue nanti jadi kecanduan gitu loh.
Tapi macan tetap. Ini kalau gue tunjukin lagi deh nih. Coba deh kalau yang bisa ngelihat nih, kasih komen ya. Kalau cambuknya udah mulai memang udah nggak ada. Karena memang gue seperti Kan'an. Kan kalau Kan'an gue cuekin, dia hilang sendiri kan. Ini juga sama. Saat ada gangguan gue baca doa, si makhluknya juga ngikut baca doa, udah gue pasrah aja. Gue bilang mau mati kayak mau hidup, gue udah berserah diri sama Allah. Gue bilang, gue nggak mau percaya dengan yang lain. Gue bilang, mau gue mati sekarang, mau gue mati kapan, dengan mati cara apapun, gue udah yakin gue berserah diri sama Allah. Gue udah nggak mau manggil ini lagi. Akhirnya pas gue baca ayat kursi yang kesekian kali, mungkin kecapean kali ya si ininya yang gangguan gue, nyerahlah dia. Jadi ya udah dari situ setiap gangguan gue yakin dengan kekuatan diri gue sendiri, mereka hilang ya hilang. Ini juga udah nggak ada sampai sekarang. Tapi yang ini nih, kalau gue lagi lewat di tempat yang sepi, lewat di tempat yang angker, atau gue tersinggung sedikit, ya udah ngamuk sampai sekarang. Bahkan dulu ada kejadian, kita ada acara muhasabah di salah satu tempat. Di situ ada sekitar 150 orang. Satu Muharram dikenal dengan satu suro kan? Iya, kalender Jawa satu suro. Ada muhasabah, sekitar ada 150 orang di satu lapangan. Pas tepat jam 12:30 dikumpulin semuanya tuh. Lampu semua dimatiin, mata semua ditutup, suruh posisi sujud. Tiba-tiba saat lagi sesi merenung diri, 150 orang ini teriak-teriak semua, kesurupan semuanya, kesurupan massal. Bahkan ada yang teriak, mana yang namanya Runan? Ilmunya nggak seberapa dari saya yang menguasai ini semua. Ya udahlah, gue datang, emang ada apa? Jangan so hebat kamu ya. Dia memang lagi kesurupan memang. Gue ngeliat dia dari semua ini, dia tuh rajanya masuk ke itu. Jangan macam-macam kamu. Saya cuma mau di sini sampai setelah azan subuh, kata dia. Setelah azan subuh saya akan bawa pasukan saya semua pulang. Janji ya, jangan macam-macam. Iya. Saat jam 2 mulai rusuh tuh, mulai bukan pada nangis lagi. Kan ada yang guling-guling, ada yang nangis, ada yang sampai lari. Mau keluar dari arena, lari ngamuk. Yang satu ngamuk, yang lain juga ikut ngamuk. Mau lari keluar dari arena itu juga. Rusuh dong, akhirnya gue bilang, kamu kan janji nggak mau bikin rusuh, cuma mau sampai subuh doang. Kenapa kamu bikin rusuh? Dia ketawa. Biarin aja, biar mereka semua kabur gitu. Kesel dong gue, saking keselnya. Panas. Dia juga manas-manasin gue. Keluarin semua yang kamu punya, kata dia. Keluarin semua yang ada, yang dampingin kamu keluar, saya nggak takut, kata dia. Udah, gue lagi begini, dia malah ketawa. Itu masih kecil, katanya, nggak seberapa dengan saya usianya. Berantemlah tuh gue. Pas gue lagi mau berantem, gue mau maju, dicegat sama yang masih sadar. Jangan, bahaya. Kalau nggak dicegat, sobek itu dadanya, nanti dicakar sama Bang Runan digituin. Iya, kan jasadnya. Jangan, sobek dadanya nanti. Jangan sampai mereka berantem begituin. Itu si raja jinnya itu, pemimpinnya, duduk tenang aja begini sambil ketawa. Wah, ayo sini mana? Wah, saya nggak takut dengan kamu. Makin malas aja gue ditantangin kan. Gue udah ngamuk. Akhirnya teman gue kena kecakar pipinya. Udah itu ada ngobatin. Nan, sadar, kuasain diri kamu, jangan kuasain sama begituan. Akhirnya udahlah gue nenangin diri, sadar. Memang bener, pas azan subuh sekitar jam 4 lewat, yang kesurupan pingsan semuanya. Keluar semua udah tuh? Iya, keluar semua. Udah, dari situ gue bilang, ya Allah, begini banget hidup gue. Sampai sekarang pun, makanya nih, kalau gue lagi nggak bisa nahan emosi, kesel sama orang, siapapun, bawaannya tuh pengen nyakar, pengen gigit leher orang gitu. Terus jadi tuh cemetinya tuh hilang dengan lu cuekin aja gitu ya? Hilang dengan sendirinya. Jadi gue nggak mau tergantung dengan cemeti itu. Takutnya jatuhnya musyrik atau syirik guanya. Sebab kan setiap gue baca doa, mereka juga bisa ngikutin. Setiap gue baca doa, mereka ngikutin. Bener. Terus gue harus nyabut. Setelah nyabut, baru mereka hilang. Jadi tuh bikin mau nggak mau lu
ke dia terus. Nah, jadi setelahnya gue kayak ketergantungan gitu loh. Akhirnya ya dengan percaya diri gue aja, gue punya Tuhan, gue punya Allah. Gue manusia tuh kan makhluk yang paling tinggi kan. Derajatnya ya. Nah, makanya udah dengan kekuatan diri gue sendiri aja, gue yakin juga sama doa-doa gue, yakin sama Allah. Ya udah, kalau ada gangguan, gue cuma baca doa sebisa yang gue bisa. Gue nggak nyabut ini lagi. Akhirnya ya udah, sekitar beberapa bulan dia hilang dengan sendirinya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Pengen sih ngelihat lagi, tapi jangan. Udah, cukup itu aja. Oh ya, yang teman gue itu yang anaknya ngelihat. Gue baru ingat yang anaknya ngelihat. Pas gue main, badan lu udah normal tuh, udah nggak ada cahaya lagi. Tapi tuh si kucing masih ngikutin aja. Dia ngelihat si kucing masih ngikutin aja. Ya gue juga nggak tahu nih gimana cara ininya. Ya iyalah, dinempel di sini, kata dia gitu. Selama ini belum hilang, dia masih nempel. Gue bilang, gimana gue harus nyewakin juga? Ya susah, kata dia, harus pelan-pelan. Selama dia belum hilang ya nggak bakal hilang. Kan tadinya panjang, lama-lama udah nyusut. Ya udah, berarti dikit lagi hilang, Bang. Kapan hilangnya juga? Udah hampir puluhan tahun ini. Dari 2007-2008 sampai sekarang berapa, 12 tahunan. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, sekarang Bang Ronan akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di video sebelumnya yang tentang bayi Ambar. Jadi ada yang nanya, rasanya ini cerita setengahnya halu. Umur 7 tahun bisa ingat sedetail itu. Lagian, apa nggak sekolah jam segitu? Itu gimana, Bang? Nah, umur 7 tahun itu memang gue belum sekolah. Gue sekolah itu umur 8 tahun kurang 5 atau 6 bulan. Jadi mau 8 tahun gue baru masuk sekolah, masuk SD. Oh, kenapa tuh? Jadi gue itu anak yang paling susah diajarin untuk baca. Diajarin A, B, C, D. 1 menit kemudian lupa lagi. Diajarin lagi A, B, C, D. 1 menit kemudian lupa lagi. Akhirnya kan udah sampai ngajarin gue tuh bude gue namanya Mbak Lis, bibi gue namanya Mbak Lis, sampai kapok. Udah, saya nggak mau ngajarin kamu lagi. Males, diajarin sebentar lupa gitu kan. Udahlah, kata ibu gue, nanti aja deh kalau udah mau 8 tahun, kalau udah mulai bisa baca. Ya akhirnya gue tetap dong bantuin nenek gue di warung. Terus kakak-kakak gue juga, mereka semua sekolah siang. Jadi dari pagi sampai jam 12 mereka di warung. Kadang-kadang mereka juga bawa baju sekolah sama alat-alat sekolah. Jadi berangkat dari warung langsung ke sekolahan. Kayak gitu. Terus kenapa gue masih ingat sampai sekarang dari 7 tahun? Jadi gini, dulu kalau gue habis pulang sekolah atau lagi main sebelum gue masuk sekolah nih, sebelum gue masuk sekolah umur gue 6 atau 7 tahun, setelah gue pulang dari warung jam 5 sore, mbah gue pasti manggil. Gue lagi main nih, dipanggil, Nan, sini belanja ke pasar. Udahlah, pasti kalau tiap sore tuh gue selalu disuruh belanja ke pasar. Nih beli ini, dikasih lah catatan. Dikasih catatan tuh, ini catatannya, kasih ke penjualnya, kata mbah gue. Awas jangan sampai hilang. Ya namanya anak kecil, dulu bawa jerigen minyak, ditendang-tendang pakai dengkul, sambil jalan sambil tendang-tendang jerigen minyak. Pas lewat toko mainan, mampir dulu tuh gue ke toko mainan. Kan jadi pesanan yang mau dibeli gue pegang nih, lupa, mungkin jatuh kali di toko. Pulang lagi, mbah, pesanannya hilang. Piye sih, masa bisa hilang? Ya tadi mampir dulu ke toko mainan. Makanya jangan mampir dulu, kata mbah gue. Sekarang gini nih, ingat aja, toko Lengo Tanah, beli minyak tanah 5 liter, beli minyak goreng 2,5 kilo, beli bawang merah 1 kilo, beli bawang putih setengah kilo, beli telur 2 kilo, beli kecapnya kecap ABC ya 1 botol, beli penyedap rasa, beli mecin yang 500, jangan yang 100, yang 500. Iya. Kelapa 2, jangan kayak kemarin, kelapanya jangan dikerok, kelapanya biasa aja biar santannya banyak. Ya akhirnya tuh gue tuh nginget, oh beli minyak tanah, beli minyak kelapa, beli bawang, itu semua urutannya jangan dirubah. Kalau gue udah nyampe warung, urutannya gue rubah aja. Gue bilang nih, Pak D, beli bawang merah, kesannya udah gue lupa. Tapi kalau urutannya dari awal gue ingat nih, disusun lagi. Pak D, beli minyak tanah, beli minyak goreng, beli bawang merah, beli bawang putih, beli telur, beli kecap. Slek. Jadi terbiasa gue.
Jadi udah kalau ke pasar udah nggak dikasih catatan lagi. Udah hafal, mbak gue tinggal ngomong doang. Bahkan sampai sekarang pun gue masih ingat teman-teman gue kelas 1. Kalau kalian masih ada dan masih hidup, halo, gue mau nyapa kalian. Ajat Sudrajat dari Ciamis. Iwan, terakhir tahun berapa gue ke sekolah gue ketemu sama salah satu guru, gue nanya, Bu, kabarnya Iwan gimana? Katanya sekarang dia di Singapura. Namanya Iwan Darmawan. Iwan ini punya kakak namanya Ningsih. Si Iwan dari kelas 1, dia tuh kalau masuk sekolah harus ditemenin sama kakeknya. Kakeknya keluar kelas dia nangis, nggak mau belajar. Sampai sekitar 1 atau 2 bulan baru dia terbiasa. Terus ada lagi yang namanya Mardiah. Mardiah ini gemuk, tukang makan, cewek. Ada lagi yang namanya Iwan, yang gue bilang si Iwan yang giant, teman gue. Si Iwan. Terus ada lagi namanya Magdalena, paling cantik di kelas, tinggi anaknya. Dan yang spesial buat gue namanya Anita. Dia selalu menjemput gue kalau sekolah. Selalu jemput. Anita namanya. Terus gue juga masih ingat wali kelas gue waktu gue kelas 1. Yang pertama itu namanya Pak Porman. Orangnya tuh humble banget. Setiap dia ke sekolah selalu bawa makanan untuk anak muridnya. Setelah Pak Porman dia naik jabatan jadi kepala sekolah, diganti dengan Bu Teti. Bu Teti udah nih, karena gue sempat nggak naik kelas, belum bisa baca kelas 1, digantilah dengan Ibu Manurung. Masih ingat kan? Oke. Terus ada yang bilang ini setengah halu. Gimana gue mau halu coba? Ini gue ngalaminnya, saksinya masih ada. Ibu gue masih hidup, kakak gue yang makan sajen juga masih ada. Ya, lemarinya tuh juga masih ada kalau bisa ngomong. Terus kalau memang bilang buktinya mana? Ini kalau ngomong dong ada buktinya. Masa gue harus bangkitin bapak gue lagi dari kuburan, sama gue harus gali lagi itu mayat yang udah dikubur. Makanya kalau ada yang bilang ini setengah halusinasi, ya terserah kalian sih. Gue hanya membagikan pengalaman, meng-share pengalaman gue. Kalian percaya ya silakan, enggak ya juga. Memang ini yang gue alami. Oke Bang Ronan, makasih banyak udah mau bercerita panjang lebar tentang pengalamannya. Mungkin nanti kalau ada pengalaman lagi boleh dong di-share. Ya itu kan salah satu dari 5 yang opsi ditawarkan kan. Hantu Kota Tua Jakarta, terus amarah hantu makam Cina, terus hantu pelajar Pantai Cerita, satu lagi lupa. Pokoknya ada 5 opsi, ya itu salah satunya. Nanti kalau memang kalian gak bosen dan dikasih kesempatan lagi gue untuk bercerita, gue akan bercerita lagi. Tunggu ya. Bagi yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa kalian subscribe sekarang juga supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo ditemani oleh Bang Ronan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bang, ini emang dingin gini bukan sih? Tadi kan panas kan, sekarang jadi dingin. Kanan doang dingin banget. Ini memang hawanya dia, hawa dari yang ceweknya. Kan? Hawa dari yang ceweknya. Tadi kan pas kita masuk panas kan. Habis sholat Jumat langsung dingin. Gue juga pas masuk, makanya ada kabut gue liat di sini. Di record nggak itu? Iya. Di sini panas bang. Di sini panas. Tapi di sini dingin. Sebelah sini panas. Kan gue bilang. Dingin banget. Ada kabut kan? Kayak ngeliat kabut. Ini dari dia ternyata. Dari yang di kamar yang cewek ini. Kayak AC gitu kan? Jadi lebih nyaman kan kalau kesini kan, daripada kesini. Padahal ini ada ventilasi kaca. Hawa dari dia. Hawa dari si perempuan ini. Walaupun dia, kan gue bilang dia nih kekuatannya middle, hawanya medium, bukan yang high, bikin kita takut, enggak. Dia cuma penasaran doang. Dia memang nunggu di situ di kamar itu. Ya, buat yang penasaran di kamar siapa itu ya, kelihatan tuh nongol ya. Udah cukup itu aja. Udah capek. Ternyata ini nih nyerap energi gila. Kok lu keringetan bang? Iya. Nyerap energi ternyata.